Setahu saya memang dia dapat golden visa memang, Emang iya. Bang Asnil. Pertamanya itu yang ketika kita verifikasi dia bukan yang pertama. Jadi ada yang sebelumnya. ada sebelumnya, yang sebelumnya itu namanya Oke, info selanjutnya. Nah, ini menarik nih. Sintayong adalah WNA pertama yang dapat golden visa. Setahu saya memang dia dapat golden visa memang, emang iya. Bang Asnil. Pertamanya itu yang ketika kita verifikasi dia bukan yang pertama. Jadi ada yang sebelumnya. ada sebelumnya, yang sebelumnya itu namanya CEO dari OpenAI, Sam Altman. Dia pembuat teknologi artificial intelligence dari Amerika. Dia dianggap karena punya riset, punya kemampuan dalam pengembangan AI, diharapkan dia sering ke Indonesia, berkontribusi juga di Indonesia. Dikasihlah golden visa. Golden visa itu sebenarnya apa sih? Kemudahan. Jadi dia nggak perlu ngurus. Kalau nggak salah 10 tahun ya. Ya, jadi nggak perlu perpanjang ya selama 10 tahun itu. Diberi kemudahan, misalkan dalam pemeriksaan bisa langsung. Bisa bolos. Ya. Jadi kalau STY kan memang pelatih timnas ya. Timnas. Jadi bolak-balik nggak usah ribet lah ya. Jangan sampai dia masuk ke Indonesia nunggu lama 3 jam udah keburu main pemainnya. Ya. Nah, dia bukan yang pertama, Sintayong. Jadi sebelum itu ada, ini informasi dari Silmi Karim, Dirjen Imigrasi gitu ya. Yang pertama itu diharapkan juga berkontribusi, kalau Sintayong berkontribusi di olahraga kan. Yang sebelumnya itu CEO OpenAI itu Sam Altman itu diharapkan punya kontribusi juga untuk teknologi pengembangan AI di Indonesia. Jadi yang pertama si itu ya, siapa namanya? Samuel Altman. Oke. Saya pikir yang pertama itu Harun Masiku loh. Harun Masiku loh, karena dia bisa bolak-balik kapan aja tanpa diketahui. Iya. Itu Golden Boy katanya. Golden visa atau gold visa jangan-jangan. Atau ada yang di atas itu kali ya. Oh iya. Mungkin dia di atas itu ya. Ini kita coba tanya ke Bang Silmi ya. Nggak terlacak sama sekali. Iya, karena Harun Masiku ini bukan cuma golden visa dia. Dia di atas itu berarti. Orang mau kemana aja terserah dia, nggak ada yang tahu. Jadi ini keterangannya, golden visa adalah visa yang dapat diberikan dalam jangka 5 sampai 10 tahun dengan tujuan mendukung perekonomian nasional. Ini ada Permen Kumhamnya yang mengatur itu. Oke. Jadi memang benar STY dapat golden visa tapi bukan yang pertama. Oke. Jadi ini bukan hoax sepenuhnya. Ini klarifikasi nih ya berarti ya. Ini di klarifikasi dia adalah yang kedua. Ya, yang kedua. Nah, kalau Harun Masiku kita nggak tahu itu yang pertama atau yang ketiga atau yang keempat. Tapi ada anak saya bilang mungkin ya Harun Masiku itu pakai jubah Harry Potter. Kan bisa hilang Harry Potter. Kalau yang ini yang pertama itu ternyata OpenAI itu Samuel Altman itu ternyata pendiri ChatGPT. Oh, ChatGPT. Ya. Itu bikin malas mahasiswa juga ini. Kadang bikin skripsi, bikin jurnal, tugas pakai ChatGPT doang. Isinya sama semua itu. Pengalaman pribadi kayaknya. Iya, aduh. Oke. Baik. Informasi Sintayong adalah WNA pertama yang dapat golden visa. Kita nyatakan hoax ya. Hoax. Oke. Yang kedua. Karena STY benar menerima golden visa, tapi yang kedua. Yang kedua. Siapa yang ketiga? Kita nggak tahu. Telepon dulu. Ya. Yang keempat? Oh, cukup 2, 3 atau 4 saja. Kalau kita Sunnah Nabi itu. Iya ya, oke. Harun Masiku dapat yang keberapa? Nah, nanti kita cek ya. Kita cek. Ini karena menjelang 21 Oktober nih Harun Masiku lagi kencang lagi nih. Kita nggak tahu apakah akan dimunculkan di pertengahan Oktober atau kayak gimana. Kita tunggu saja.
Di mana tunggunya? Di Kuningan kah atau di entah di mana. Entah di mana. Jadi pokoknya Harun Masiku lebih hebat dari teroris. Teroris bisa cepat ketangkap, tapi Harun Masiku nggak bisa. Ilmunya luar biasa itu. Jangan-jangan Harun Masiku sama Firly Bahuri lagi ngobrol-ngobrol nih, karena hilang juga kan, nggak ada kabar dua-duanya. Nggak ketahuan di mana. Nggak ketahuan di mana. Oke. Pak Firly lagi dengerin kita nih. Hah? Pak Firly lagi dengerin kita. Halo Pak. Sini dong, Pak. Lagi di mobil menuju lapangan bulu tangkis. Mau main bulu tangkis Bulu kan? tangkis lagi. Di mana tuh? Di daerah Glodok kali ya. Oke. Terakhir, terapi minuman rempah bisa menggantikan cuci darah untuk penderita gagal ginjal. Ini kenapa gagal ginjal lagi rame lagi? Karena banyak anak-anak info beritanya yang masih bocil-bocil ternyata antri di RSCM untuk cuci darah karena gagal ginjal. Kemudian muncullah info ini bahwa obat tradisional itu bisa menyembuhkan. Sebenarnya gimana nih infonya, Nil? Jadi kalau kita pahami rempah sebagai banyak kan di Indonesia kita kaya rempah, ada kunyit, ada jahe, ada temulawak dan lain-lain itu memang minuman yang sehari-hari yang sudah dikonsumsi oleh nenek moyang kita gitu ya, dan sampai sekarang masih gitu ya. Namun di judulnya ini ada kita coba dalamin, ramuan rempah bisa menggantikan praktek cuci darah gitu ya bagi pasien gagal ginjal. Nah, setelah kita coba lihat, dalami, hemodialisis atau cuci darah itu tujuannya adalah untuk memperbaiki atau membersihkan darah dari yang itu peran ginjal. Ketika ginjal nggak berfungsi, maka racun itu nggak bisa bersih, nggak tersaring. Nah, makanya harus dicuci. Peran ginjal ini digantikan oleh mesin. Namun narasi di sini ini bisa digantikan oleh rempah gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah, gimana rempah ngolah racun bisa menjadi bersih gitu ya. Bersih gitu kan. Nah, sementara hemodialisis cuci darah fungsinya itu, dan ini tidak bisa dengan cara meminum itu. Kalau untuk kesehatan, pencegahan, pemulihan boleh. Banyak daripada minum manis-manis, saset-saset, warna-warna, mendingan minum rempah. Menyehatkan. Iya, menyehatkan. Artinya itu memulihkan, memperbaiki, bukan untuk menyaring. Atau menggantikan tugas ginjal. Jadi minum rempah itu tidak bisa menggantikan. Berarti rempah dari berapa yang saya kutip dari laman Yankes Kemkes bahwasannya kalau sudah gagal ginjal kronik ya harus cuci darah, atau satu lagi cuman cloning ginjal lain. Oh, pakai ginjal orang? Iya. Solusinya cuman itu. Dibersihkan dengan mesin darahnya, atau kita memakai transplantasi ya. Rempah itu kan kayak jahe, apalagi tuh? Kunyit, temulawak, serai, terus madu, telur bebek. Itu obat kuat ya, bukan? Iya, memang Indonesia soal riset terkait rempah-rempah itu memang memiliki manfaat untuk kesehatan, tapi bukan untuk menggantikan tugas ginjal untuk melakukan hemodialisis itu. Karena literatur yang saya baca, saya mengacu pada data dan faktanya, itu nggak ada yang menjelaskan rempah itu bisa menggantikan ginjal dan cuci darah. Jadi kalau untuk mencegah, untuk kesehatan supaya kita nggak kena gagal ginjal, boleh rempah-rempah. Karena dia ada mengandung vitamin dan lain-lain yang itu memperkuat sistem imun tubuh. Itu di website yang terverifikasi, misalkan Kementerian Kesehatan, itu juga banyak informasi soal. Ada penyiar kita nih, Bang Margi, hobinya juga kalau ke kantor minum rempah. Rempah Fatimah. Apa itu? Nah, katanya untuk ini daya tahan tubuh. Bagian bawah. Tapi kita nggak tahu juga itu kebenarannya, cuman ya nanti kita cek aja lah. Tapi rempah untuk bisa mencegah
penyakit, atau mencuci darah. mencegah dari penyakit, mencegah kita kena gagal ginjal, itu oke ya. Iya, Ya. artinya untuk pemulihan atau mencegah. Tapi kalau rempah itu bisa menggantikan hemodialisis, menggantikan fungsi ginjal, ya, itu nggak bisa. Itu memang harus cuci darah atau diganti ginjal yang baru. ya sampai saat ini Kemkes itu pilihannya dua itu. Ya. Transplantasi kan. Nah, di video ini ada juga disebutin dia mengutip salah satu dokter yang ustadz ya. Dan dia sendiri rajin juga membantah di IG dia bahwasanya dia seringkali dikutip menjual produk kesehatan. Iya ya. Oh iya benar. Namanya Zaidul Akbar. Iya. Jadi orang ini sering dipakai oleh produk kesehatan ya, untuk menjustifikasi bahwa ini produk yang dipakai oleh si Zaidul Akbar ini. Jadi seolah Zaidul Akbar ini yang merekomendasikan. Nah, Zaidul Akbar di IG-nya kita cek gitu ya. Menyebutkan ada banyak produk yang menyebut atas nama dirinya. Jadi Zaidul Akbar itu tidak pernah memsponsori sebuah produk yang sifatnya itu langsung menyembuhkan. Dia tuh banyak pencegahan sebenarnya. Misalkan dia pernah bilang kalau ingin sehat kita harus pernah tuh jus mengkudu, tempe mentah gitu. Memang nggak enak sih, cuman buat kesehatan bagus katanya. Jadi kira-kira narasinya ini, karena banyak produk-produk yang mengataskan nama saya, kata Zaidul Akbar di Instagramnya, seringkali sudah tidak bertanggung jawab sehingga banyak yang terkecoh atau tertipu. Ya. Kita harap pemerintah ada perannya ya untuk hoax ini, minimal ya ada media yang masih mau mempunyai program cek fakta, ya dibantu lah, disupport gitu. Ini program idealis banget sebenarnya, idealis banget, bener-bener untuk pencegahan dan bermanfaat buat publik untuk mengurangi setan-setan kentut ini yang bisa membuat kacau negara ya. Oke, berarti keliru kalau rempah-rempah itu bisa menggantikan ginjal untuk cuci darah atau hemodialisis gitu. Yang benar rempah bisa mencegah kita kena gagal ginjal. Rempah menjadi alternatif untuk kita menikmati minuman dan menghindari atau mengurangi minuman-minuman manis, minuman-minuman kemasan, saset yang tidak jelas juntrungannya. Tapi memang jika memang mengalami gangguan ginjal, ada masalah ginjal, sebaiknya sebelum konsumsi rempah konsultasi ke dokter dulu. Ya, jangan semua rempah dijadi satu. Ya. Semuanya karena ada juga yang rempah yang sebenarnya nggak bisa juga. Nggak bisa, diolah, memberatkan ginjal juga misalkan. Ya, benar. Makanya sebaiknya konsultasi ke dokter jika mengalami masalah kesehatan ini. Ya, oke. Baik, teman-teman, cukup ya, Neil. Sip. Udah ada beberapa info yang kita nyatakan. Oh, belum ya? Oh, belum di hoax. Ya. Oke, berarti rempah bisa menggantikan ginjal untuk cuci darah, kita nyatakan hoax ya. Ya, keliru. Baik, Bang Asnil, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga sampai ketemu lagi, Bang. Ini bisa kembali viral seperti kemarin untuk memberikan manfaat buat publik supaya tetap waras dan juga lurus dalam membaca atau menonton. Setidaknya analisis lebih dalam informasi. Iya, benar. Jadi kalau udah comot udah pasti itu informasinya udah salah. Karena informasi yang benar cuma ada di sini nih, di Viral Tapi Hoax, ya. Baik, saya Gaya Porto Sigit bersama Bang Asnil Babani Amri dari AJI Indonesia mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Viral Tapi Hoax berikutnya. Cek fakta, baru bicara. Thank you.